Jadi mereka sebetulnya tidak benar-benar murni berkompetisi ya? Enggak. Sosialisasi bagus. Bagus. Jadi hasilnya kita itu bagus. hidup bersama, seperti keluarga. Kalau Bu Yati sendiri, Malioboro itu apa sih Bu bagi Ibu? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo, dan hari ini saya datang ke salah satu pusat kota Jogja, ikon Jogja, yaitu Malioboro. Karena semua perhatian warga Jogja itu sekarang sedang tertuju di Malioboro karena Malioboro sedang berbenah. Nah, kami akan ngobrol dengan Pak Slamet Santoso sama Bu Yati Dimanto, Bu Yati Dimanto, dan Mas Eko Susanto. Kalau Mas Eko Susanto ini dulu 9 tahun, Di hampir Malioboro. 10 tahun di Malioboro Hampir ya. 10 tahun. Sekarang beliau jadi fotografer. Dan kalau Bu Yati masih Masih aktif jualan. aktif jualan ya. Jadi, Jualan apa Bu? kuliner, Kulinernya apa Bu? angkringan. Angkringan di Jalan Dagen sini. Sekarang masuk di teras Malioboro 1. Di teras Malioboro 1. Jadi, Kalau Pak Slamet, Kalau saya jualannya kaos. kaos berarti yang di pinggir jalan itu Pak ya? Ya. Di lorong toko. Di lorong toko. Pak Slamet dulu ini, berapa tahun Pak sudah kerja di jualan di Malioboro? Saya sejak tahun 1987. Oh, Sudah hampir 35 tahun. waduh. Berarti masih remaja ya? Waktu itu masih kuliah saya. Hah? Iya. Kuliah sambil jadi kaki lima. Langsung jualan kaos atau sebelumnya apa gitu di Malioboro? Ya, itu tergantung permintaan pasar. Mana yang sedang ngetren. Oh gitu. Awal saya berjualan itu bikin gantungan kunci yang dari Kuningan pakai nama. Oh, Terus karena itu sudah tidak ada pasar lagi, kurang minat wisatawan, saya ganti miniatur dari mobil-mobilan kayu. oh ya. Ya. Sudah berkurang lagi, saya ganti perak. Waktu itu perak lagi booming tahun 1995. Iya, 90-an ya. Yang ada kayak gunungan wayang gitu Iya, ya Pak ya? iya. Nah. Terus sejak tahun 2005 sampai sekarang saya sudah ganti kaos. Pak, Malioboro itu kenapa Bapak memilih untuk bisnis di Malioboro waktu itu? Waktu itu nggak sengaja sih, kepepet dulu. Ya mahasiswa jauh dari orang tua, butuh uang. Sorry, Anda dari mana? Kelahiran saya Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Tahun 85 itu masuk Jogja, kuliah di Jogja. Tahun 87 saya sudah jadi kaki lima. Karena kepepet waktu itu. Mahasiswa jauh dari orang tua, butuh biaya untuk makan dan lain sebagainya. Iseng-iseng coba ke Malioboro. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan di Malioboro, perbuat di Malioboro yang menghasilkan uang waktu itu. Ternyata ketagihan sampai sekarang. Kuliah sudah selesai, sudah rumah tangga, masih tetap jadi kaki lima. Itu artinya menjadi pedagang kaki lima di Malioboro itu menghasilkan banyak rezeki dong Pak. Ya. Kalau nggak mungkin nggak Ya, kerasan kan? Begitulah kira-kira. Sehingga banyak teman-teman akhirnya tahun berapa itu jadi ramai Malioboro. Dan sampai sekarang. Banyak mahasiswa juga itu dulu. Kebanyakan yang di kaki lima Malioboro itu mahasiswa. Mahasiswa ya. Ya. Tapi bener ya Pak, kalau di Malioboro itu bukan hanya dari orang Jawa ya?
Ya. Malah banyak juga dari teman-teman dari Minang, dari Madura ya. Banyak. Ada yang dari Sumatera. Dia kuliah di sini mungkin nggak punya uang jadi kaki lima. Tapi banyak yang dari luar Jawa. Kang Eko ini dari Lampung. Dari Lampung juga ya. Pernah merasakan di Malioboro. Satu nasib sama saya berarti. Anda kan ketua Pemalin ya? Pemalni. Iya, Pemalin. Iya. Itu apa itu, Pak? Itu Pemalni kan pedagang kaki lima. Dulunya kan dari Jalan Malioboro sampai Ahmad Yani. Dan anggota saya ada jualan souvenir. Ada penglukis, pengrajin, dan sebagainya. Itu memang organisasi yang dibentuk oleh orang-orang yang berdagang di situ. Iya. Ada berapa paguyuban, Pak, kalau di Malioboro itu? Kalau Malioboro ada 15 paguyuban ya? Lebih. Lebih. Iya. Paguyuban Iya. sendiri-sendiri ya, Bu? Iya. Sendiri-sendiri itu biasanya lokasi atau jenis yang dijual? Lokasi. Lokasi Ya, sama waktunya yang berbeda. Waktu, misalnya yang siang sama yang malam beda? Ada yang beda. Nah, sekarang ganti Bu Yanti. Ya. Kalau Bu Yanti asli dari Dagen. Iya. Lahir kecil di Saya lahir di Jogonegaran, Jalan Dagen, belakang Hotel Kumbu Karno. Oh, wah. Berarti sejak kecil sudah tahu Malioboro. Iya, sudah tahu Malioboro. Orang tua juga bisnis di Malioboro. Kebetulan orang tua saya dari ibu Nggih. itu dulu kerjanya batik tulis di Ya. tempatnya siapa ini? Haji ini yang Jalan Ahmad Dahlan itu hotel Jogja. Oh. Yang sekarang jadi Hotel Jogja. Oh, Yang dulu batik terkenal, baru satu-satunya itu. bukan Di sini. Dana Radi ya? Bukan, yang ini yang Mutiara. bukan yang air mancur, dulu kan ada air mancur itu. Oh. Perempatan Tahu. itu ke kanan. Ke kanan. Oh. Nggih. Iya. Oke. Itu. Terus Bapak kebetulan jualan, tapi tidak di Malioboro, di Pasar Beringharjo. Oh. Iya. Lajeng Ibu berusaha bisnis sendiri itu kenapa? Jadi awalnya gini, Mas. Iya. Pada saat saya punya anak kecil yang paling kecil, kebetulan waktu itu tahun 90. Tapi sebelum tahun 90 saya udah jualan tapi ngider, pakai gerobak. Yang dijual apa, Bu? Angkringan. Kita Angkringan? jual. Waktu itu Kenapa angkringan yang belum dipilih ngetren. angkringan? Ya karena pada saat itu modal nggak begitu ada, modal tipis. Kita jualan angkringan saja, kan sebagian dagangan bisa ngambil dulu. Nanti Iya. setelah laku baru setor. Kita jualan, kebetulan pada saat itu ibu sakit, sampai ibu meninggal akhirnya saya harus menetap jualan. Kalau tidak menetap nanti anak-anak gimana? Saya nggak bisa bolak-balik nengok anak. Akhirnya ada salah satu PKL yang namanya Mas Ipung waktu itu beli kopi saya dan ngomong, Pak, Bu, gue rasa keliling, gue mandek neng kene wae, neng mburi lapakku. Tapi nanti kalau ada apa-apa gimana Mas? Saya tanya. Wes aku sing tanggung jawab rapopo dodol neng kene. Yeah. Nah mulai saat itu saya jualan netap dulu di depan toko yang sekarang jadi toko apa Batik Surya. Tapi yang selatan. Yang selatan. Itu. Nah, pada akhirnya jualan di situ ternyata makin lama makin banyak yang jualan angkringan. Iya. Di situ. Itu Sehingga- malah mengurangi omset atau malah menambah? Kalau masalah omset kita pasrah aja sama yang di atas ya. Yeah. Kita yakin, tapi saya seneng apa? Karena banyak teman. Dulu kan baru 1-2, belum begitu banyak. Sehingga dengan adanya penambahan ini banyak teman. Kita lebih tenang lagi karena saya jualan itu kan di tempat waktu itu masih jalur lambat. Jadi di badan jalan saya jualan. Jualan di situ sampai sekarang? Tidak. Jadi ceritanya tahun 2004 waktu wali kotanya Pak Heri Yudianto, Pak Heru Yudianto. itu saya dipindah di timur jalan karena saya kan di tempat yang terlarang di mana di jalan. Nggih. Saya dipindah di timur jalan pada saat itu.
Tapi sebelum saya dipindah sama Pak Heri itu saya diajak rembugan. Ini sesuk aku arep duwe karep kene. Kota duwe rencana seperti ini. Nah, sing tak pindah ki kowe. Terus sing ngerti situasi kondisi kebutuhanmu nggo dodol iki kowe. Dari pemerintah harus menyediakan apa dan harus bagaimana pada saat itu. Diajak ngobrol ya. Dari awal rencana sampai akhir itu saya diajak rembukan terus sehingga pada saat saya dipindah di Timur Jalan nggak ada masalah. Kita tinggal masuk saja. Dan kebetulan saya dapat di depan BPD di sebelah selatan TIC persis. Ya, ya. Di situ. Makin laris nggak di situ? Ya, alhamdulillah adaptasi sebentar. Kalau Kang Eko gimana Kang? Mulai masuk Jogja terus kenapa bisa jualan di Malioboro? Dulu itu jadi pedagang kaki lima karena untuk bertahan hidup. Nah, Kebetulan ada beberapa teman di sini dari Lampung juga, dia udah berjualan di situ. ya. Terus saya ketemu, ini gimana caranya aku bisa hidup nih di Jogja. Makanya udah jualan aja di sini. Jadi barang-barangnya nanti disuplai sama Cak Ukit. Dulu ada Cak Ukit sama Cak Tihan gitu. Dia membuat kerajinan dari tulang itu ya. Kalung India, kalung gelang, India itu ya, ya. dulu Kang Eko jualannya itu. Akhirnya karena nggak punya tempat ya udah pindah-pindah. Siapa yang nggak jualan tak tempatin. Cari tempat kosong. Cari tempat kosong gitu gitu ya. Ya alhamdulillah bisa hidup. Bahkan Dia punya kan langganan gitu. dari luar. Dari luar ya. Pak Slamet dan Bu Yati, sebetulnya Malioboro ini kan yang jualan itu kan menutup toko orang ya. Itu hubungannya dengan pemilik tokonya gimana tuh sebetulnya? Ini monggo. Karena Pak Slamet yang Ya kan, yang nempel belakangin toko, toko. Ya Kalau hampir saya, semuanya J. kan. Walaupun ada yang nempel, ada yang agak yang menghadap toko. gimana tuh Pak? Dari awalnya kita memiliki suatu hubungan yang harmonis sebenarnya dengan toko. Gitu Kita ya? saling membantu dengan toko. Jadi mayoritas toko welcome lah dengan kita PKL. Komunikasi baik, pokoknya kita saling bantu gitu. Hanya akhir-akhir ini aja sering terjadi permasalahan muncul di toko. Karena toko mungkin sekarang sudah mulai merasa terganggu. Kira-kira terganggu karena apa Pak? Ya mungkin pertama kita PKL kan jualnya di lahan toko yang masih masuk persil toko. Iya. Ya, yang jelas itu. Yang kedua, mungkin dianggap PKL itu kumuh, tidak rapi dan lain sebagainya. Itu anggapan mereka. Tapi sebetulnya nggak kumuh juga kan dibersihkan setiap pagi. Itu kebetulan saya sering jalan pagi di sini. Iya. Jadi kami memang ada sih. Tiap pagi kami ya sapu dulu, bersih. Ada sampah kami pungut, kami buang. Tiap selesai pagi itu kami juga kerja bakti bareng-bareng seluruh PKL. Kita kosek, PKL kita sabun, libur total. disemprot itu kita libur. Iya. Bersih sekali. Bersih. Iya. Di packnya juga, packagingnya Iya. juga rapi. Terus Pak, gerobak-gerobak itu kan kalau sudah nggak jualan di situ tuh ditaruh di situ atau dibawa pergi dari sana? Nah, ini yang sering kali timbul permasalahan. Ya. Nggak pernah selesai masalahnya. Gegeran terus. Gimana? Sebetulnya PKL itu sudah membayar ke pendorong gerobak. Setiap ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan, dan gerobak-gerobak itu sudah ada gudangnya. Nah, tapi kadang yang namanya pendorong kan mungkin malas. Jadi terima bayaran, tapi gerobak nggak didorong masuk ke gudang. Nah, yang sering timbul permasalahan itu sehingga apa gerobak-gerobak masih tetap berada di depan toko, lorong-lorong itu. Itu mungkin yang membuat pemilik toko menjadi lebih terganggu lagi ya. Bisa juga seperti itu. Nah, pendorong gerobak itu berarti satu sektor sendiri ya. Ada kelompok Ada paguyubannya. ada paguyuban yang memang khusus mendorong. Khusus pendorong gerobak. Ibu juga gitu. Kalau saya dorong sendiri pulang pergi. Perempuan perkasa. Kalau Kang Eko dilempitin dulu ya. Iya. Karena Lempitin. dagangannya nggak banyak kan. Iya. Nah, sebetulnya
para pelapak di Malioboro ini membayar retribusi nggak? Awal itu sekitar tahun 90 itu hanya Rp50. Terus naik berapa tahun kemudian jadi Rp100. Rp100. Nah, terus lama tidak ada retribusi. Lama sekali itu tuh ada retribusi lagi ditarik dari BLH. Itu 10.000 per bulan. Kalau yang dorong gerobak tadi berapa? 20.000 ya, Pak? Kalau pendorong gerobak itu satu hari 20.000. Pagi gerobak keluar dari gudang itu 10.000. Nanti setelah PKL tutup masuk lagi ke gudang 10.000. Berarti lebih mahal ongkos dorongnya ya? Ya. Nah tadi saya ini bertanya kalau apakah jenengan berdua ini sudah tahu sejak lama Malioboro mau dibersihkan dari PKL? Kalau tahu dibersihkan baru kemarin bulan November. Tapi kalau penataan sudah sejak tahun 2015. Penataan itu apa sebenarnya yang ditata? Ya ada beberapa ada beberapa wacana penataan. Yang pertama dulu mau ditata bahwa PKL yang khususnya di sisi barat itu akan ungkur-ungkuran. Itu sudah disampaikan juga oleh Wakil Wali Kota Pak Heru waktu itu, sudah muncul di surat kabar. Iya. Tridharma dan Pemani akan ungkur-ungkuran. Nah, tapi selang beberapa tahun kemudian sudah nggak ada tindak lanjut. Sampai kemarin bulan November, saya tahu ditimbali ada rapat katanya. Ditimbali rapat membahas masalah relokasi. Ya kami teman-teman PKL kaget. Dalam jangka waktu 2 bulan itu ya, November sosialisasi, awalnya awal Januari. Tanggal 1 Januari itu pertama. harus pindah. Pada 2 bulan waktu untuk kita berembuk sama teman-teman juga. Apa rata-rata pendapat teman-teman? Ya awalnya pendapat teman-teman tetap menolak ya, karena bagaimanapun kita sudah lama menempati di situ. Kita juga tahu bahwa Malioboro ikon Yogyakarta. Kalau pengunjung masuk ke Jogja, kalau belum jalan-jalan di Malioboro, selfie di Malioboro kan belum puas. Betul. Tapi berarti setengah terpaksa. Ya tidak setengah terpaksa, tapi kami pun tahu diri. Ya dari kami pun tahu diri. Pemerintah punya program seperti ini dengan kondisi yang seperti ini, permasalahan PKL seperti ini. Kita kalkulasi lah. Iya. Kita kalkulasi bagaimana nanti ke depannya. Kalau menurut jenengan yang diterima dari jenengan apa misi dari pemerintah daerah dan pemerintah kota itu kan kebijakan dua pemerintah gitu. Ya. Untuk membersihkan PKL itu sebetulnya mau dibikin kayak apa sih? Ya, sebenarnya program utama bahwa lorong-lorong itu akan dikembalikan lagi ke toko karena lorong kan milik toko. Itu masih masuk persil toko. Iya. Itu program pemerintah provinsi seperti itu. Jadi tidak ada beban pemerintah provinsi menggunakan lahan yang bukan pada tempatnya untuk kepentingan PKL. Yang kedua bisa saja mungkin karena program Kota Yogyakarta ini kan akan mengarah ke warisan dunia UNESCO. Ini sudah nanti mungkin bulan depan akan ada tim yang mengevaluasi, meninjau kondisi Yogyakarta khususnya Malioboro. Mungkinan begitu. Kalau Bu Yati gimana Bu? Ketika mendengar kabar mau dibersihkan mau PKL, dipindah ini. Iya, dipindah lah. Ya terus terang saja kaget karena pada saat itu tanggal 16 November kita diundang. Saya kira bukan masalah relokasi yang disampaikan. Ternyata pada saat kita diundang itu di Grand Jury kalau nggak keliru. Itu kita diberitahu bahwa Malioboro seperti ini, macam-macam lah. Pada akhirnya PKL untuk kuliner, karena itu kan sendiri-sendiri ya, sosialisasinya nggak bareng, tapi dari masing-masing paguyuban sendiri-sendiri. Bahwa kuliner ini mau dipindah di Indra, dimasukkan ke Indra. Nah pada saat itu terus terang saja kaget, karena nggak ada angin, nggak ada apa, tahu-tahu tanggal 15 diundang, tanggal 1 Januari harus sudah pindah dari tempat jualan yang lama. Saya sampaikan dengan teman-teman, kita tidak menolak. Berarti sadar ya? Artinya gini Mas, Bisa mengerti. tidak menolak itu
karena kami bingung. Makanya pada saat kita sampaikan ke pemerintah kota maupun Pemda juga kita tuh keberatan. Keberatan karena apa? Karena ekonomi terus terang. Kita kan habis dihantam pandemi 2 tahun. Coba tanya Pak Slamet ini. Selama pandemi kita jualan nggak Pak Slamet? Ya banyak liburnya. Nah, berapa bulan kita jualan? Nggak jualan sama sekali. Nah, pada saat itu menjadi bahan pertimbangan. Mungkin kalau tempat Pak Slamet dagangannya ora payu nggak apa-apa aja. Nah, kalau seperti saya ora payu kan mesti diguang. Karena makanan. Ini jadi bahan pertimbangan sehingga kami dengan teman-teman ini meminta supaya relokasi ini ditunda. Ya 1 sampai 3 tahun. Kita awal meminta itu seperti itu. Tapi ternyata tidak bisa, bahkan sampai terakhir itu kita minta habis lebaran. Habis karena lebaran, biasanya puasa itu kan banyak ini ya. Alasan kita lebaran itu nanti bisa sedikit-sedikit punya sangu untuk masuk di tempat yang baru. Karena di tempat saya ini yang kuliner masuk Indra itu tempatnya ngantong tempat saya. Jadi begitu masuk langsung belok ke kanan sudah. Kalau tempat Pak Slamet lumayan, begitu masuk sudah nyampe tempatnya Pak Slamet. Tapi kalau kuliner kan di sebelah utara. Sebelah utara. Jadi kita kan terus terang saja. Karena merasakan direlokasi itu pernah. Jadi kita mikir, kita dari barat jalan ke timur jalan saja menyesuaikan mencari pelanggan baru. Iya, itu tidak makan waktu yang sebentar. 1 sampai 2 tahun. Bahkan pada saat itu ada teman saya yang nggak kuat itu sampai meninggal. Meninggal itu nggak sakit, cuma sambat pusing karena nggak laku. Akhirnya meninggal. Nah, dengan pengalaman itu kita kan khawatir, ya. Kita khawatir siapa sih orangnya yang namanya pedagang ora khawatir kalau nggak laku. Saya kira umum ya itu. Tapi pada akhirnya kita minta sampai lebaran pun tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, ya dengan terpaksa kita ikut masuk ke Indra pada tanggal harusnya tanggal 1 Februari kemarin. Tapi saya tanggal 1 Februari masih jualan di lapak yang lama, belum masuk di Indra. Karena apa? Saya ngabisin dagangan yang kemarin dulu. Yang kemarin tak habisin dulu. Teman-teman pedagang bakso juga ngabisin dagangan yang kemarin. Nah, habis itu baru ya alhamdulillah bisa habis pada saat itu, sehingga kita mulai minggu depan baru mau masuk ke Indra. Karena kita masuk ke Indra itu juga tidak bisa langsung jualan seperti Pak Slamet. Kalau Pak Slamet tinggal noto dagangan sudah. Tapi kalau kita mau menata dagangan yang begitu tengklenik, ada nasi, ada minuman, ada mie, dan tempat untuk tempat untuk kompor itu pun tempatnya terlalu tinggi sehingga tempat air yang biasa saya pakai jemblung itu tidak mungkin terpakai lagi jemblung itu. Nah, ini baru ngakali piye carane. Bahkan saya sudah minta izin kalau ini saya kerowok sedikit untuk ngancing supaya tempat kompor itu tidak jalan sewaktu kita pakai gimana. Belum boleh. Kita maklum ya, karena memang masih dalam pengawasan. Jadi ini baru mikir piye carane lah iso noto dagangan niku seperti. Jadi benar-benar pusing ini. Nah, ini Kang Eko nih. Ya, saya anggap Kang Eko sudah lama di Malioboro, menggeluti profesi yang lain dan sudah saya anggap sebagai salah satu pengamat Malioboro lah. Gimana Kang menurut pendapat sampean dengan adanya pembenahan pedagang kaki lima ini? Iya saja nih. Pedagang kaki lima ini kan di Jogja sudah seperti apa ya? Ikon lah yang membuat Malioboro hidup. Ya. Tapi entah kenapa kebijakannya justru mengosongkan. Kalau untuk urusan hubungan antara pedagang dengan pemilik toko, banyak yang sangat baik hubungannya antara pedagang dengan pemilik toko. Mbah Rubinem itu, Ibu Yanti pemilik toko Dewata itu sampai nangis-nangis ketika dipamiti.
karena merasa ya bakal berpisah gitu loh. Hanya saja memang seharusnya pedagang kaki lima lebih sadar lagi. Ya sadar menata diri jika ya karena kan toko juga harus ada akses keluar masuk orang. Jadi penataannya jangan ya ada yang saya lihat dagangannya lebih tinggi, menutupi kaca, sing duit toko kan Nah, mungkin hal-hal kecil itu kan terakumulasi oleh pedagang pemilik toko, sehingga bisa saja dia curhat sama. Dan mereka sebetulnya memang yang berhak ya, karena yang punya toko kan. Iya seperti itu. Nah, saya yang masih agak bingung ini, Pak Slamet dan Bu Yati ya. Kalau malam toko-toko sudah tutup, berarti Malioboro tuh kondisinya gimana tuh? Kalau dulu kan masih ramai ada pedagang makanan gitu ya. Itu ya lesehan. Itu kira-kira gimana ya nanti ini ke depan? Benar-benar kosong. Saya kira nanti kalau malam Malioboro itu sepi. Sepi ya? Karena yang dicari nggak ada. Pengunjung mau makan di Malioboro nggak ada. Mau mungkin jalan-jalan, ya cuma jalan-jalan, nggak ada sesuatu yang mereka dapatkan atau peroleh, atau mungkin semacam souvenir yang mereka harapkan. Jadi saya kira nanti jam 10 atau jam 9 malam kalau udah tutup, saya kira sepi malam. Sepi ya? Karena sebetulnya justru untuk orang-orang tertentu jalan malam di Malioboro jam segitu yang paling asik. Paling asik. Nanti diakhiri dengan makan malam. Makan gitu. lesehan. Kalau saya Bu, yang tadi jelas tadi pagi saya datang ke sini, kan saya biasa jalan kaki. Terus makan di pinggir jalan kan banyak makanan. Oh, itu bahkan di depannya Malioboro Mall itu kan ada beberapa ya orang ngasih makan juga gitu ya. Itu juga nggak ada lagi orang. Sekarang nggak ada, jalan udah kosong, udah pagi. masuk ke Indra. Padahal di Indra juga belum berbenah. Ada Nah kalau pagi kan ada usaha yang lebih keras lagi ya Bu, mestinya kalau jualan pagi. Di bawah jam 8 lah, saya biasa jalan kaki kan antara jam 6 sampai jam 7 itu kan sudah banyak sekali. Full ya. Banyak. Dan sekarang sudah nggak ada lagi orang jalan pagi karena kalau mau minum, mau ngangkring, udah nggak ada gitu. Itu bisa disiasati nggak nanti supaya mereka digiring masuk ke sana ya? Kalau mau mensiasati jelas nggak bisa sekarang. Sulit nggak? Iya, karena kemarin saja saya tanggal 1 jualan itu udah didatengin petugas gabungan. Karena Ibu masih jualan di pinggir? Iya. Jadi harus masuk tanggal 1 Bu, ini hari terakhir nggih, hari terakhir untuk jualan di sini. Jadi mulai besok jangan jualan lagi di sini. Tapi saya tanya sama teman-teman, "Wis wani dodol ora?" Saya tanya. Wah, iya ya Bu. Nak kowe sewane ya tak tutke, aku ya dodol. Saya bilang gitu sama teman-teman. Tapi teman-teman ternyata mereka pada takut. Karena kan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu kan untuk bebenah ya, untuk persiapan ke sana. Jadwalnya berbenah. Jadwalnya berbenah. Tapi ternyata teman-teman hanya berani 1 hari saja jualan di situ. Terus kemarin saya lihat pagi-pagi udah dipasangin pagar itu. Tapi kalau teman-teman tanya, dia harus dodol ora? Aku harus dodol tanggal loro. Saya bilang gitu. Tapi teman-teman aku rawani. Akhirnya bukan karena saya tidak berani jualan lagi di tanggal 2. Tapi saya, ya nggak mungkin saya jualan sendiri. Siapa yang mau tak jual? Itu. Pak Slamet, ada apa ya, bukan inilah ya, ada sedikit kendala teknis ya yang saya dapatkan dari para pedagang, yaitu tempat jualannya terlalu sempit. Bener nggak itu? Untuk ukuran para pedagang kaki lima? Ya, begini ya. Kalau di tempat saya berjualan yang lama itu kan 1,5 meter. Nah, tapi di tempat yang baru saya hanya mendapatkan 70 cm. Dengan panjang 1 meter, ketinggian 150. Ya nanti kita menyesuaikan tempat yang baru. Bagaimana kita mendisplay dagangannya dengan jak dan rapi, dan nanti bisa kita maksimalkan space yang ada gitu aja. Jadi ada perubahan ini juga ya. Terus gerobak-gerobaknya Pak kan gede-gede itu.
di sana nggak pakai gerobak lagi. Iya, Di berarti sana sudah ada gerobaknya meja. yang lama. nggak kepakai. Saya jual nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya nanti teman-teman yang jadi pendorong kan Ya, jumlahnya kehilangan banyak kerjaan. juga. Itu berapa ya jumlahnya? Ada 90 ya Pak. Kurang lebih 90. Itu menurut jenengan berdua sebaiknya gimana itu? Mereka kan udah nggak mendorong Ya. lagi. Nganggur. Ya kita hanya bisa merasa kasihan aja karena kita sendiri juga mulai awal lagi kan. Jadi ya Mas, anaknya yang mesake karo mesake. Kalau orang Jawa bilang welas tanpa alis. Jadi mesake ning ora iso berbuat apa-apa, tidak bisa membantu. Ada nggak dari pihak Pemda yang ini kira-kira sekitar 90-an orang warga Jogja ini yang menggantungkan hidup dari mendorong gerobak itu kelak mau dipekerjakan sebagai apa itu ada disosialisasi nggak? Sepertinya nggak ada itu. Rana ya Pak Ya. Selamat? Sebenarnya gini, kami juga berusaha menjembatani pendorong gerobak dengan dinas terkait. Kami udah komunikasi dengan pihak Pemda, dari Kepala Dinas UKM Bu Siwi, dengan Kepala Kebudayaan Kota Bu Yeti. Kita juga memikirkan mereka kok. Kasihan, kita juga bukan hanya merasa kasihan, tapi bagaimana sedikit banyak kita bisa membantu apa yang menjadi permasalahan teman-teman pendorong gerobak itu. Ada beberapa solusi. Ya, gimana? Yang pertama, pemali, khusus pemali. Iya. Ingin mengadopsi teman-teman, tapi jumlahnya tidak banyak. Akan kami pekerjakan, paling tidak ada 4 pendorong gerobak itu. Nanti apabila PKL yang sudah menempati di teras Malioboro 1 sudah tutup, mereka saya suruh bersih-bersih menyapu. Untuk kami kan ada 2 lantai yang kami tempati, lantai dasar dan lantai 1. Paling tidak butuh tenaga kerja 4. Nah itu yang akan kami berdayakan ke depannya. Kami juga sudah mendorong ke dinas, tolonglah mereka juga ingin punya kerjaan, punya penghasilan, diadopsi apapun bentuk pekerjaannya. Saya usulkan mereka untuk bisa diadopsi menjadi bersih-bersih taman, perawatan taman di depan teras Malioboro 1, kan ada taman. Iya. Coba kalau mereka di pekerjaan seperti itu untuk bersih-bersih taman, paling tidak adalah menyerap 5 tenaga kerja. Yang kedua, saya juga mengusulkan untuk cleaning service. Kan ada toilet. Nah, bagaimana kalau mereka digunakan untuk cleaning service itu? Itu solusi-solusi yang kami sampaikan. Nah, ini masih dalam proses. Apakah nanti bisa diakomodir semua dari kurang lebih 90 atau hanya sebagian? Paling tidak kan sudah mengurangi dari jumlah itu. Itu yang kami sampaikan. Ya. Pak Samad, sebetulnya Anda optimistis nggak pendapatan Anda dan rekan-rekan ini nanti ketika ada di teras gitu ya, sudah itu sama dengan pendapatan ketika jualan di tempat yang lama? Ya. Kami optimistis, tapi kan butuh waktu juga. Ya. Butuh waktu yang Butuh tidak. waktu. Butuh waktu Kami ya? tetap Bentar. optimis ke depan. Karena apa? Pemerintah juga sudah punya planning, Oh gimana? punya program dalam artian gini. Beberapa dinas terkait nanti akan bersinergi. Bagaimana memasarkan, mengenalkan teras Malioboro 1 maupun 2 terhadap masyarakat umum. Ya. Supaya mereka tidak ragu lagi untuk masuk ke teras Malioboro 1 maupun 2. Karena itu adalah pindahan dari PKL. Nah, nanti akan juga bagaimana membuat suatu event-event tertentu supaya masyarakat luas bisa tahu bahwa di itu ada event yang menarik untuk dikunjungi. Nah, dari program-program itu kan paling tidak sudah memberikan marketing publik. Iya. Supaya mereka tahu. Mengenalkan PKL. Iya. Saya memang butuh waktu sih, tapi tetap optimis lah. Iya. Dari kalkulasi mungkin 1 tahun atau 2 tahun saya kira teman-teman sudah pulih untuk secara ekonomi. Oh gitu ya? Amin, amin. Panjang loh Pak berarti ya? Iya. Itu nyun sewu. Ya. Ada semacam sebelum pulih ada semacam subsidi gitu dari pemerintah nggak? Itu sudah saya ajukan ke pemerintah provinsi. Tapi Setidaknya sekedar uang makan gitu Tidak ya? ada. tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada program anggaran pemerintah daerah untuk Ya. ke subsidi itu. Memang di program pemerintah tidak ada ya untuk subsidi atau kompensasi. Iya, Tidak iya. ada. Tapi itu kan hanya dari hati nurani beliau-beliau yang pegang kuasa di sana yang punya ini rencana untuk merelokasi teman-teman ini. Tapi Berapa kali saya menyampaikan Ah. untuk minta
beri kompensasi karena terus terang saja bahwa di sana itu tidak langsung. Pak Slamet menyampaikan 1-2 tahun. Mungkin ini perlu saya tanggapi juga. Kalau subsidi itu kan dalam jumlah yang sangat besar. Hampir ada 1.900. hampir 3.000. Oh, hampir 3.000. Dalam jumlah waktu yang sangat besar, dalam jumlah yang seperti itu, otomatis kalau hanya ditangani oleh pemerintah daerah, saya kira keberatan. Sedangkan anggaran itu tidak ada. Anggaran itu muncul pada saat September, baru didaftarkan, baru muncul nanti pada awal tahun. Biasanya kan itu untuk RAPD-nya. Kan ada dana is, Pak. Tapi kan ada dana is, dan itu jauh sebelumnya. Sebetulnya kalau memang pemerintah itu memikirkan untuk memberi kompensasi pada PKL yang mau direlokasi, itu bisa diajukan pada tahun-tahun yang sudah lewat. Anggaran dananya yang belum Iya, diajukan. itu. Iya. Jadi ya seperti itulah. Mungkin terlambat mungkin untuk mengajukan dana. Tapi sebetulnya jaduk Anda itu. berdua sepakat bahwa sebelum pulih gitu ya, sebaiknya ada subsidi lah, walaupun sekedar maaf uang makan gitu ya. Seharusnya seperti itu. Seharusnya Kita kan seperti itu. apa namanya, Supaya masalah bebannya nggak transisi. berat gitu ya. Masalah transisi kan kadang sangat sulit buat teman-teman Betul. yang biasa dapat uang sehari mungkin 100.000 atau 200.000, tapi dengan di tempat yang baru belum tentu loh laku seharian 2 hari, bisa juga kosong. Betul. Nah seharusnya Malah nombok. seperti itu. Tapi alasannya selalu wah belum dianggarkan nih seperti itu. Saya sudah beberapa kali mengajukan jaduk buat teman-teman. Bu, kalau lapak ya, yang bagian depan dengan yang bagian belakang, kalau makanan kan agak ada risikonya ya. Nggih. Orang lebih memilih yang bagian depan. Nah, itu kalau kayak gitu mengatasinya gimana nanti? Kalau saya masalah itu nggak begitu khawatir, justru malah nggak begitu khawatir karena pedagang makanan itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Oh. Misalkan ya, seperti dari Madiun itu pecel. Itu udah terkenal kan. Ya. Oh, nak pecel kae. Kayak ya. Nah, Gudeg. nanti gudeg. Kalau seperti tempat saya, angkringan, sego sambel, karo ndok dadar. Oh, ngene Pak Tile. Nyun sewu. Yeah. Suami saya itu lebih dikenal namanya Pak Tile, yang katanya wajahnya mirip sama Pak Tile. Pak Tile almarhum. Itu. Jadi pinter-pinternya aja lah. Cuma kecewa saya khususnya yang untuk kuliner ini ini terlalu berdempetan untuk gerobaknya. Tapi tempat makannya enggak ya? Tempat makannya justru cuma dikit. Jadi kurang. Khususnya yang di dalam Yang di dalam. Jadi satu meja itu 4 kursi, padahal tempat gerobak yang jualan di situ tuh lebih dari 30. Dan saya sangat-sangat gimana ya, 5 gerobak itu baru ada pintu untuk keluar masuk pedagang ke pembeli. Nah ini loh, penataannya itu kurang, karena kita nggak pernah diajak untuk berembuk, piye carane natane, terus apa yang dibutuhkan. Itu cara membaginya pakai mekanisme apa? Membagi Kalau loss-nya itu, kemarin kiosnya. tempat saya, tempat kuliner ya khususnya, ini untuk kelompok Handayani anggotanya sekian, untuk kelompok Padma anggotanya sekian, sudah sesuai dengan jumlah anggota. Iya. Dari gerobak itu, dari lapak itu, untuk sistem pembagiannya diserahkan ke ketua masing-masing. Nah, oleh ketua masing-masing biasanya caranya gimana? Nah, Bu? kalau saya gini kemarin, semua anggota saya ajak, yuk awak dhewe nilai nggone. Nggih. Semua anggota datang ke sana, udah saiki dicatat nomornya. Nggih. Kita dari sini sampai sini, nomor sekian sampai nomor sekian. Nggih. Nah ini nanti kita buat nomor, yang mana nomor tadi sesuai dengan nomor yang ada di situ. Oh. Jadi kita lotre, kita Lotre, buatnya undian langsung. lah ya. Jadi pada saat pertemuan kita buat nomor itu, langsung kita linting, langsung udah ambil Nggih. satu-satu sesuai dengan absen pas Kalau pertemuan itu. jenengan juga sistem undian, Pak? Tahapan-tahapan itu kan harus kita lalui juga. Nggih. Pertama melalui tahapan sosialisasi. Berikutnya ya itu tahapan bahas masalah teknis. Kalau secara teknis kami memang mendaftarkan anggota kami mendaftarkan ke UPT sesuai dengan jumlah anggota yang by name by address. Oh. Nah, setelah itu masalah teknis di lapangan itu kami permudah dalam artian jangan sampai kalau kita kop ya untuk semua anggota
Kalau saya jualan kaos, nanti kebetulan yang di samping saya jualan kaos juga. Ini kan terjadi kompetisi yang tidak sehat. Nah, jadi dari apa yang sudah ada di lapangan, dalam arti yang kami bentuk menjadi 10 kelompok, kita undi berkelompok. Kalau sekarang, kalau dulu di lapangan sudah tahu, kalau saya jualan kaos, samping saya tentu saja ada kaos. Beda jenis dagangannya. Nah, itu kami bawa ke proses masalah pengundian. Jadi sampai saya antar ke teras Malioboro, satu pun sama seperti itu. Tadi kami hanya undi per kelompok. Dan semua tidak ada yang protes, tidak ada yang tidak suka, semuanya sangat suka. Ya. Artinya sebagian besar para PKL sebetulnya sudah menyadari menyadari bahwa memang akan ada pemindahan dan mereka ikhlas sebetulnya. Cuman ada sedikit kendala teknis, yaitu misalnya waktu ya. Kan pengennya ada yang setelah lebaran gitu ya. Terus kemudian sebaiknya ada subsidi untuk apa? Ya masa transisi lah. Masa transisi. Iya. Kang Eko, Malioboro sendiri bagi Kang Eko itu apa sih? Seperti universitas. Universitas ya. Saya dapat banyak hal dari Malioboro. Saya berkesenian di Jogja itu ya di Malioboro. Dulu ikut komunitas angkringan, berteater, latihannya di depan Kohinoor di museum ya, di seberangnya Bu Yati. Setiap malam membaca puisi. Termasuk teman-teman isi yang punya kamera memberi pinjaman untuk memotret segala macam. Banyak hal. Sehingga sayang sekali kalau kembali ke ini, sayang sekali kalau sepi aktivitas berkesenian di Malioboro ikut hilang. Oh sorry, kalau nanti yang biasa musik malam itu nanti dilarang nggak? Angklung. Iya. Angklung udah lama nggak ada. Nggak ada, tidak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan. Ya, itu karena pandemi. Ya bukan karena pandemi, karena juga mengganggu lalu lintas ya Pak. Oh gitu ya? Iya. Padahal banyak orang yang joget-jogetnya. Emang iya. Kerumunan itu. Mengganggu arus lalu lintas. Mengganggu arus lalu lintas ya. Itu nggak disentralisir gimana ya? Enggak. Bahkan kemarin waktu hari apa ya? 31 Januari kemarin malam. Pak Hotman itu ikut joget. Iya, ikut joget, ikut nyanyi itu. Hotman Paris yang ya itu ikut joget-joget sampai malam. Wah, pasti nyawarnya banyak tuh. Cuma 1 juta. Wah, 1 juta buat teman-teman. Alhamdulillah rezeki. Terus kawan-kawan itu di mana ya sekarang? Ya itu, kita kehilangan keluarga yang di situ. Oke, balik Kang. Ini jadi universitas tempat sekolah Kang Eko ya, Malioboro ini ya. Banyak hal, saya bisa motret juga dari Malioboro. Dari Malioboro. Karena bertukar banyak kamera, kan nggak punya atau saling pinjam. Malam-malam seniman kumpul. Ada KPJ Malioboro. Jogja klasikal ya. Malioboro klasikal. Masih Malioboro klasikal. Ada Girly dulu, ada grup-grup. Ya grup-grup etnik gitu. Itu banyak grup musik di sini, bergrup kesenian. Nah, jika kosong, nggak ada aktivitas, ya sudah selesai. Apalagi ini juga perhatikan juga pelukis wajah. Nah, itu di mana itu? Kemana mereka? Iya, enggak. Kita sama Mas Bambang juga nggak ketemu kemarin terus. Tapi sebetulnya masih ada kan pelukis wajah? Kalau pagi itu masih, terus kemarin siang sebetulnya saya masih. Pagi-pagi masih sering kok lihat. Iya. Tapi ini setelah tanggal 1 Februari ini nggak tahu pada mungkin kemana. Ada informasi Pak dipindah kemana? Ya, kami belum dapat informasi dengan mereka ya. Belum bisa wah, itu padahal salah satu ciri khas Malioboro. Iya. Karena sampai saat ini saya juga masih sibuk untuk mengondisikan teman-teman di lapangan. Di tempat yang baru. Kalau Bu Yati sendiri, Malioboro itu apa sih Bu bagi Ibu? Iya, Malioboro itu bagi saya apa ya? Ya bisa dikatakan guru. Bisa dikatakan tempat penumpang hidup dari keluarga saya. Tidak hanya keluarga saya, hanya dari beberapa orang. Dan yang jelas Malioboro itu rohnya adalah PKL sebetulnya. Jadi yang membesarkan nama Malioboro itu bukan Malioboronya, tapi sebetulnya PKL-nya. Dengan yang beraneka ragam di dalamnya Malioboro itu ada pengamen, ada pelukis,
Dan Jadi, itu ada keberagaman suku. iya, ada beberapa. Ada Madura, Dan di situ Padang, macam-macam. tidak ada yang Jawa namanya Barat. kamu ini enggak. Semua satu di situ. Kompak ya. Kompak ya. Terlihat di paguyubannya banyak gitu ya. Iya, iya. Dan PKL itu sebetulnya mengamankan secara tidak langsung, mengamankan Malioboro. Iya, karena tempat mencari Aman terkendali. makan. Iya, iya. PKL itu ada di Malioboro. Tapi Pak Slamet sendiri gimana? Malioboro tahu. apa sih bagi Pak Slamet yang sudah 30 tahun lebih itu? Kalau menurut saya Malioboro luar biasa. Luar biasa. Menjadi daya magnet yang luar biasa. Bukan hanya wisatawan Nusantara, tapi waktu itu masih wisatawan mancanegara pun banyak. Karena setiap hari itu dikunjungi banyak wisatawan sebelum pandemi. Iya. Luar biasa Malioboro. Saya bisa selesai kuliah juga Malioboro, bisa menafkahi anak istri juga Malioboro. anak-anak bisa selesai kuliah ya dari Malioboro. Guyup ya Malioboro Iya, itu ya? kompak sebetulnya Kompak ya. Malioboro. Dan Tidak. yang sulit dicari di tempat lain, pedagang kaki lima. Jadi ada hubungan tukang beca, andong, hubungan antar pedagang. Misalnya pedagang yang ini pergi ke masjid, dia tinggal sendiri jaga, dia bisa melayani dagangannya Saling orang membantu, lain, saling kerjasama. membantu. Jadi Iya, pedagang kerjasama. satu dengan yang lainnya tahu semua harganya. Jadi mereka sebetulnya tidak benar-benar murni berkompetisi ya? Enggak, Sosialisasi bagus. bagus. Jadi hasilnya. kita itu hidup bersama, seperti keluarga. Misalkan seperti saya, pas adzan duhur, dah, yang bapak-bapak dulu sholat, Iya. gitu. Nanti setelah itu kalau ada pembeli, nggak usah, baru sholat enggak, langsung kita yang jualin. Terus nanti kalau ada tamu, misalkan Iya, ada iya, tamu, Bu, kalau mau cari bakpia yang enak tuh mana? Oh sini Bu, saya tinggal panggil, Pak sini ini ada tamu yang mau cari oleh-oleh sama Pak Beca. Terus kalau ada yang pengen naik andong, Andong. kita panggil. Jadi kerjasamanya itu bener-bener kenceng gitu loh. Iya. Kita saling membantu. Pak Becak juga gitu Bu, kalau haus makan di sana, mau makan di sana, minum di sana ada. Jadi kerjasamanya kuat banget ya Mas. Guyup Di rukun. Malioboro. Guyup. Guyup rukun, bener-bener. Tapi nggak tahu ini setelah satu di sana nanti bisa ketemu lagi nggak? Kekompakan seperti itu. Ya mudah-mudahan masih ada nih. Oke. Terakhir nih, Pak Slamet, Bu Yati, dan Kang Eko, apa harapan Pak Slamet, Bu Yati, dan Kang Eko di Malioboro dengan wajah yang baru ini? Sebelum saya ke sana, kalau nggak salah itu tahapannya dulu ada beberapa penjual makanan yang juga sudah pindah duluan ya, karena nggak bisa parkir itu ya. Kayak mie Grabias itu kan pindah duluan ya. Yang depan itu. Oh, Hah? belum malah nggak Kalau tahu. mie Grabias kayaknya enggak ya. Kan malam-malam itu iya. udah nggak bisa parkir atau apa ya dulu itu? Itu nggak kurang tahu. Sehingga malah. beberapa yang Itu dekatnya Mas Slamet. Ya, belum Pak. Serentak tanggal 1. Pindahan serentak tanggal 1. oh, Om Bimo itu kan sudah pindah warungnya. Ya, tapi nggak di shelter maupun di teras Malioboro 1 enggak. 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 Iya, sudah pindah di tempat yang lain Ya, kan? mungkin. Oh. Tapi ini memang tahapannya baru yang sekarang ya. Iya. Sebelumnya belum ya. Belum. Oke, balik ke tadi, apa nih harapan dari Pak Slamet kepada orang yang sering datang ke Malioboro gitu ya, dan boleh apa ya, kan ya saya nggak tahu, setiap orang yang datang ke Malioboro itu kan punya keinginan yang beda-beda ya Bu ya. Mungkin ada yang senang karena bersih gitu ya, nggak ada ya, tapi mungkin juga ada yang kangen situasi yang seperti dulu gitu. Nah kira-kira apa nih harapan Pak Slamet? Harapan ke wisatawan, walaupun PKL sudah pindah, jangan pernah lelah. Jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa. Kami tetap menerima, welcome untuk tetap berkunjung ke Malioboro. Dan jangan lupa kunjungi juga teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2. Karena itu yang menjadi sentralisasi teman-teman komunitas yang dari kawasan Malioboro. Baik. Kalau Bu Yati? Saya juga seperti itu dan yang jelas
karena kemarin dari pemerintah kota maupun Pemprov itu mau mempromosikan kita, memperkenalkan kita bahwa sekarang PKL kita pusatkan di teras Malioboro 1, Malioboro 2. Nah, harapan dari teman-teman PKL itu jangan henti-hentinya mempromosikan kita, memperkenalkan kita bahwa kita itu ada, Promosinya tetap masih harus ada. dikencengkan, Ya. gitu ya. Harapannya seperti itu sehingga kalaupun belum laku tidak begitu lama kita menanti. Baik, Bu. Dan yang kedua mudah-mudahan harapan dari teman-teman khususnya kuliner itu jalan yang tembus di selatan Toko Rame itu secepatnya dibuat sehingga tidak kelihatan ngantong banget. Oh gitu. Ya karena Maaf, sekarang kan hanya satu jalan yang Maaf Bu, yang direlokasi itu yang hanya di Jalan Malioboro ya? Kalau di jalan-jalan yang ini seperti Dagen ini enggak ya? Nah itu Mas yang menjadi kecemburuan dari kuliner yang ada di Malioboro. Kenapa yang dipindah hanya yang di Malioboro, sedangkan yang di Sirip-Sirip ini belum dipindah? Yang daerah Sirip berarti Belum atau dipindah. ada rencana Pak ya? Di Sirip Memang juga? ada rencana, tapi waktunya kan masih mungkin 1 sampai 3 tahun itu tadi Mas. Oh, jadi sekarang lebih beruntung teman-teman yang Iya itu. Sekarang seperti Mas sendiri ya, misalkan haus, lapar. Iya ya Nggak mungkin mau cari yang ke sana. Ya, Ada berarti yang ke Sirip deket kok, dulu. ngapain cari ke sana? Oh. Nah ini kan menjadi kecemburuan sosial sebetulnya. Jadi Saya kan tadi pagi, jadi Iya. nggak sempat lihat. ini Begitu belum saya datang tadi, kalau pagi. iya, makanya begitu saya tadi masuk ke Jalan Dagen, tadi juga yang jalan sana Yang saya juga Sosro, lihat. masih banyak. Masih banyak. Iya. Berarti ada kemungkinan nanti yang jalan-jalan kulinerannya di jalan-jalan Sirip. Kalau Anda sih udah disentralisir, Tapi ada agenda dari pemerintah untuk tahun ini akan ditangani. gitu ya? Ya, untuk tahun ini. Agendanya tahun ini. Oke. Ya oke. mudah-mudahan Baik, tidak baik. molor. Tenang Ayo, dengan. Loh, bener loh ini. Terus terang aja Mas. G. Sekarang masih haus di sini udah ada minum. Nggak mungkin toh cari ke belakang. Oh iya pasti. Yang ada aja langsung minum. Loh, Jalan Malioboro kan capek, Bu. Makanya Ya, itu nggak loh mungkin Mas yang saya. menjadi kecemburuan sosial. Kalau Baik. memang belum siap benar, ngapain pemerintah itu buru-buru Iya, baik. mindah kita-kita yang sudah membuat lapangan kerja sendiri itu loh. Mbok ya wis lah dipindah ning sesuk nek wis kabeh siap. Kalau boleh tahu Bu, kalau satu angkringan gitu berapa pekerjanya? Kalau satu angkringan itu paling banyak dua. Dua. Kebetulan tempat saya tak tandangi dewe. Oh. Soalnya ora kuat gaji orang. Kang Eko, apa Kang harapannya Malioboro ke depan? Kalau harapan saya, ketika kosong Malioboro, kalau saya sih pinginnya Malioboro ini jadi panggung seni terpanjang di dunia. Oh, Nah. oke. Dari ujung sampai ujung, Jogja kan ada ISI, ada SMKI, ada UN-nya, Iya, Iya. ada grup-grup musik yang hebat. iya. Itu mereka bisa menjadi, ini jadi panggung mereka. Jogja juga kayak fotografer, sehingga bisa perupa, ya, iya, bisa banyak pameran. rupa, bisa pameran di jalan. Pusat seni. Ya, jadi ada Jogja itu. aktivitas yang masih hidup gitu Ya. untuk menghidupkan Malioboro sendiri. Sehingga teman-teman PKL ini kecepretan ngono lho. Iya, Mas. Sehingga yang datang kan bisa ke teras. Iya. bisa. Itu sudah diagendakan mulai tanggal 13 ini. Oh, Sampai tanggal 13 ini? 30 ya. Oh, Sudah iya. ada agenda. Dari event-event itu sudah ada agendanya. Ya. Mudah-mudahan Wah, sip. eventnya itu berkelanjutan ya. Amin. Tidak hanya pada saat baru-baru relokasi aja. Nggih. Matur nuwun. Pak Slamet, Bu Yati, Kang Eko. Teman-teman, kami dari Mojo tentu saja tidak punya pendapat ya, tidak orang yang terkait langsung dengan ini, tapi sebagai media kami sebaiknya menyerap aspirasi dari teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang memang menggantungkan hidupnya di Malioboro, dan saya kira tujuan pemerintah saya melihat kayaknya memang baik ya Pak ya. Cuman memang ada beberapa hal yang tadi dicatat oleh teman-teman, mungkin kalau ada subsidi sebelum saatnya pulih, ada masa transisi itu bisa dilakukan. Lalu ada event-event yang berkelanjutan, promosi gitu ya. Dan
ada sedikit pertanyaan misalnya yang untuk teman-teman yang kuliner, apakah di jalan-jalan sirip Malioboro itu akan ada relokasi juga atau tidak? Karena memang kalau tidak, para pejalan di Malioboro akan lebih suka memilih yang di jalan sirip. Tapi bukan berarti kami mendorong yang di sirip-sirip untuk segera direlokasi ya, enggak juga. Nanti saya, wah ini mojok ngompor-ngomporin. Enggak, ini supaya ada ada keberadilan. Ya, betul-betul. Saya kira itu teman-teman, dan semoga Pak Slamet, Bu Yati dengan adanya relokasi ini justru bisnisnya makin baik. Amin. Dan para pengunjung di Malioboro, gini, kadang-kadang kan kalau tempatnya tersentralisir itu justru malah kadang bisa mendatangkan banyak pengunjung gitu. Karena tahu di titik mana mereka akan mencari souvenir kah atau jajan gitu. Insya Allah. Iya. Begitu teman-teman, terima kasih dan sampai ketemu lagi dengan tamu mojok selanjutnya. Matur nuwun. Sami-sami.